Masih di SD 06 Kampung Baru Majene, di sini saya mewawancarai seorang siswa yang bernama Arsila. Nah, di sini saya bertanya bagaimana ia mempelajari dan memperoleh bahasa pertamanya. Nah, Arsila menjawab, dia lebih fasih menggunakan bahasa Bugis dibandingkan bahasa Mandar ataupun bahasa Indonesia. Hal tersebut dikarenakan orang tuanya yang berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Bugis, sehari-harinya menggunakan bahasa daerah untuk berkomunikasi dengan Arsila. Nah, secara tidak langsung Arsila juga menyerap kata-kata ataupun bahasa tersebut sedari dia balita. Nah, sampai sekarang Arsila lebih lancar menggunakan bahasa Bugis daripada bahasa Indonesia. Di sini anak-anak baik di sekolah maupun di rumah menggunakan bahasa Indonesia maupun bahasa daerah Mandar untuk berkomunikasi dengan teman, guru, serta keluarga mereka. Namun, bahasa yang mereka gunakan bisa berbeda tergantung situasi dan tempat mereka berada. Pada saat saya mewawancarai beberapa anak yang ada di SD 6 Kampung Baru, siswa yang pertama saya ajak berbicara adalah anak yang bernama Dita. Pada saat saya bertanya kepada Dita bahwa di lingkungan keluarga atau sekolah, Dita lebih suka memakai bahasa apa, Indonesia atau Mandar? Dan Dita pun menjawab bahwa dia sering memakai bahasa Indonesia, baik di rumah maupun berbicara dengan teman sebayanya. Dan ketika saya bertanya, bagaimana biasanya Dita belajar bahasa Indonesia? Dan Dita menjawab bahwa dengan membaca buku. Itulah mungkin mengapa anak-anak dominan dalam bahasa Indonesia atau bahasa pertamanya, karena di lingkungannya, baik lingkungan keluarga ataupun sekitarnya, memang sudah menggunakan bahasa Indonesia. Sebagian besar anak di SD 6 Kampung Baru lebih sering menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pertama dalam komunikasi, baik di rumah maupun di sekolah. Ada juga anak yang sudah mulai mengucapkan beberapa kata atau kalimat dalam bahasa Mandar, meskipun penggunaannya masih terbatas. Dan beberapa anak mengerti bahasa Mandar ketika orang tua mereka menggunakannya, tetapi tidak mampu untuk mengucapkannya secara lancar. Di lingkungan sekolah, anak-anak lebih banyak berbicara dalam bahasa Indonesia dengan teman-temannya, meskipun di sekolah ada pengajaran atau teman-teman yang lainnya sesekali menggunakan kata yang dalam bahasa Mandar. Namun bahasa Indonesia tetap lebih sering digunakan. Baik, di sini saya bertanya bagaimana mereka memperoleh bahasa pertamanya, apakah bahasa daerah atau bahasa Indonesia. Dan mereka menjawab bahasa Indonesia, dan mereka lebih dominan ke bahasa Indonesia daripada bahasa daerahnya sendiri. Karena di daerah mereka diajarkan untuk menggunakan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dianggap sebagai bahasa resmi dan bahasa yang lebih bergengsi dibandingkan dengan bahasa daerah. Lingkungan sekolah umumnya
didominasi oleh bahasa Indonesia. Teman-teman sekelas, guru, dan staf sekolah umumnya berbicara bahasa Indonesia. Mereka yang tinggal di daerah tertentu mungkin juga belajar bahasa daerah di rumah atau di lingkungan sekitar. Jadi di sini saya sedang mewawancarai anak atau murid yang ada di SD 6 Kampung Baru Majene. Nah, di sini saya menanyakan kepada mereka bahasa apa yang sering digunakan ketika berada di rumah. Nah, jadi mereka menjawab bahasa yang sering ia gunakan adalah bahasa Indonesia. Alasannya karena ini pengaruh dari keluarganya. Mereka sering mendengar keluarga atau orang tua mereka berbicara bahasa Indonesia. Nah, tetapi mereka juga sering memakai bahasa Mandar tersebut. Mereka juga biasa memakai bahasa daerah tersebut, tetapi lebih ke dominan memakai bahasa Indonesia.